Hai, halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Video yang kemarin, di bagian pertama kita membahas mengenai elastisitas. Di bagian kedua ini kita membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Pengertian gerak harmonik sederhana yaitu gerak yang memiliki pola berulang dan teratur pada selang waktu tertentu dan tidak ada gaya yang hilang sehingga amplitudo dan energinya dianggap kekal. Ini contohnya, dia selalu bergerak terus-menerus. Jadi di sini dia naik turun secara teratur dan pola berulang. Selain contoh yang tadi, mari kita saksikan video animasi berikut ini. Ya, dari video tampak bahwa ada satu bola yang selalu bergerak melingkar mengikuti pola lingkaran yang hijau ini, dan bola tersebut memiliki pasangan sebuah titik yang berada di sumbu Y. Jadi ketika bola ini bergerak melingkar, titik yang ada di sumbu Y ini bergerak naik turun secara vertikal. Kemudian dari tayangan terlihat bahwa antara bola P dengan titik yang ada di sumbu Y, mereka berdua selalu memiliki ketinggian yang sama. Ditunjukkan dengan adanya garis biru, ya, mereka memiliki ketinggian yang sama, selalu bergerak sejajar, naik turun. Ini bisa menjelaskan mengenai konsep gerak harmonik sederhana. Jadi pola geraknya selain bergerak melingkar secara teratur, juga bisa dinyatakan sebagai gerak naik turun di arah sumbu Y secara teratur. Dan apabila di bagian belakangnya itu ada kertas yang bergerak ke kanan, maka di kertas tersebut akan terbentuk pola grafik sinus, yaitu terjadinya puncak dan lembah berupa bukit dan lembah. Nantinya kita akan membahas mengenai gerakan secara teratur sehingga terbentuk pola bukit dan lembah seperti ini. Ini sangat erat hubungannya dengan materi pelajaran SMP mengenai getaran gelombang. Nanti kita akan belajar mengenai frekuensi, periode, amplitudo, dan simpangan. Setelah belajar dari video animasi yang tadi, berikutnya kita akan belajar mengenai poin pertama, yaitu persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana. Tadi ada tayangan berupa bola yang bergerak melingkar naik turun, kemudian ada sebuah titik di arah sumbu Y bergerak naik turun, dan ada pola grafik sinus yaitu terbentuknya bukit dan lembah di tayangan yang tadi. Untuk penjelasannya, di sini ada posisi setimbang, jadi garis yang mendatar ini merupakan kondisi setimbang, kemudian naik paling tinggi di sana atau turun paling rendah ke sana itu adalah amplitudonya, jarak terjauhnya. Berarti kalau di sini nanti kita akan sejajarkan posisinya, puncak di sini amplitudo setara dengan titik ini, setara dengan titik ini, dan setara dengan lingkaran, keadaan tertingginya di sana. Ini adalah jarak terjauh dari kondisi setimbang, disebut sebagai amplitudo. Berikutnya, untuk jarak-jarak yang dimulai dari bawah, semakin ke atas semakin naik, semakin naik, semakin naik, atau semakin menuju ke bawah, semakin turun, semakin turun, semakin turun, itu disebut sebagai simpangan. Di sini untuk amplitudo dilambangkan dengan huruf A yang paling jauh di sana, yang bagian atas, atau yang paling jauh di sini, bagian bawah. Di sini kita batasi, kita hanya membahas yang ini dulu ya. Jadi di sini amplitudo merupakan jarak terjauh dari posisi setimbang ke puncak yang atas. Sedangkan yang Y ini adalah simpangannya. Jadi di sini kalau kita nyatakan Y setinggi ini di bagian grafik sinus, yang Y ini juga setinggi ini di bagian lingkaran. Mereka tingginya sama-sama setinggi Y. Pertama adalah kita membahas mengenai amplitudo. Amplitudo atau A ini
sama panjangnya dengan R atau sama panjang dengan jejari lingkaran. Jadi kalau dari kondisi setimbang sampai ke paling atas, sepanjang A ini setara dengan dari pusat lingkaran ke kondisi paling atas di sana, atau setara dengan jari-jari lingkaran. Berarti panjangnya amplitudo ini sama dengan panjangnya R lingkaran. Sedangkan yang bagian kedua Y, yang bagian Y atau disebut sebagai simpangan, tinggi Y-nya ini sama dengan tinggi Y yang di lingkaran ini. Sehingga secara perhitungan matematis kita bisa menyatakan bahwa besarnya Y itu sama dengan A kali sin theta. Tingginya Y ini sama dengan A kali sin theta. Kalau kita hitung secara trigonometri, mengingatkan kembali mengenai perhitungan sinus, sin theta ini, sin theta sama dengan depan per miring. Depannya setinggi Y, miringnya ini sama dengan R, ya. Depannya sama dengan Y, miringnya sama dengan R. Maka R ini kita bisa nyatakan sebagai panjangnya R sama dengan panjangnya A. Maka Y simpangan sama dengan R kali sin theta, atau sama dengan Y sama dengan A kali sin theta. Selanjutnya kita sebut sebagai simpangan sama dengan amplitudo kali sin theta. Saya ulang ya, simpangan atau Y sama dengan amplitudo kali sin theta. Dari persamaan Y sama dengan A sin theta tadi, kita mengingat kembali mengenai materi gerak melingkar yang menyatakan bahwa theta sama dengan omega T. Theta sama dengan omega T. Sehingga di sini dinyatakan sebagai rumus simpangan sama dengan atau Y sama dengan A sin omega T. Di sini di dalam kurung yang semula A sin theta, di sini theta itu adalah kondisi akhir, yaitu theta sama dengan omega T ditambah theta 0. Keterangannya adalah Y itu adalah simpangan dalam satuan meter, A adalah amplitudo dalam satuan meter juga, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut, ini omeganya kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T waktu dalam satuan sekon. Sedangkan theta 0 di sini adalah posisi sudut awal dalam satuan radian. Bisa ada nilainya, tapi kadang juga diabaikan, artinya theta 0-nya dianggap 0 atau posisi sudut awalnya sama dengan 0. Tetapi secara lengkap rumus simpangan dinyatakan sebagai Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Jika nanti theta 0-nya sama dengan 0, maka kita cukup menuliskan Y sama dengan A sin omega T saja, karena theta 0-nya 0. Penting untuk diingat bahwa di sini omeganya dalam satuan radian per sekon, sehingga jika kita hitung di sini ada theta dan omega, mereka harus bersatuan radian. Ya, theta dan omega harus bersatuan radian karena omeganya bersatuan radian per sekon. Maka tetanya juga harus bersatuan radian. Jika masih dalam satuan derajat atau degrees, maka mereka harus diubah dulu menjadi satuan rad atau radian. Caranya bagaimana? Lihat di video mengenai gerak melingkar. Ya, di video gerak melingkar beraturan sudah dijelaskan bagaimana caranya mengubah dari radian menjadi derajat dan sebaliknya. Berikutnya kita belajar poin kedua, yaitu persamaan kecepatan pada gerak harmonik. Tadi kita sudah belajar mengenai rumus simpangan, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Di sini sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai persamaan kecepatan dan selanjutnya kita belajar dulu mengenai turunan trigonometri. Jika persamaan sin, jika sin itu diturunkan dia menjadi cos, cos diturunkan menjadi min sin. Ya, untuk turunan trigonometri, jika sin atau sinus itu diturunkan dia menjadi cos atau cosinus. Jika cosinus nanti diturunkan dia menjadi min sin. Nah, kembali ke materi simpangan. Di sini nanti kita belajar mengenai menghitung persamaan kecepatan. Kita belajar mengenai menentukan persamaan kecepatan
bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau simpangan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau fungsi simpangan. Yang ini tadi persamaan simpangannya dinyatakan sebagai Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Kita tuliskan operasi hitungnya dulu, yaitu V sama dengan dy dt. Artinya persamaan Y itu diturunkan terhadap fungsi waktu, yaitu D dalam kurung A sin omega T plus theta 0 dt. Gampangnya gini, yang tulisan sin sesuai ini ya, sin itu berubah menjadi cos. Di sini kalau kita lihat, sin berubah menjadi cos. Kemudian yang bersama-sama dengan T di sini yaitu omega T. Omega T itu omeganya keluar dari kurung menjadi di sini. Ya, omega T-nya keluar dari kurung menjadi omega di sini. A tetap A. Kemudian yang di dalam kurung di situ ada omega T plus theta 0 tetap ada, yaitu omega T plus theta 0. Sehingga dari persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 berubah menjadi persamaan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan omega A cos dalam kurung omega T plus theta 0. Jadi untuk yang omega di sini berasal dari yang di atas sana, yang ada T-nya, kita keluarkan omeganya menjadi di sini. Kemudian sin menjadi cos, yang lain sama. Itu untuk rumus persamaan kecepatan. Keterangannya adalah V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, A adalah amplitudo dalam satuan meter, omega kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T waktu dalam satuan sekon, dan theta 0 itu adalah posisi sudut awal dalam satuan radian. Nomor 3, kita masuk ke persamaan percepatan. Kembali diingatkan, di sini turunan trigonometri masih berlaku, dari sin menjadi cos, dari cos menjadi min sin. Nah, tadi kita sudah belajar rumus simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Berikutnya kita juga sudah belajar mengenai persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Berikutnya kita belajar persamaan percepatan. Percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Berarti dituliskan sebagai A sama dengan dv dt. Di sini kita masukkan D dalam kurung omega A cos omega T plus theta 0 dt. Yang di dalam kurung ini diambil dari yang di sini ya, omega A cos. Nah, kalau persamaan omega A cos omega T plus theta 0 ini kita turunkan menjadi, tadi sama caranya, omega T yang ada T-nya di sini, omeganya keluar. Kemudian cos menjadi min sin. Itulah kenapa di sini ada min ya, min sin. Itu asalnya dari sini. Cos sama dengan min sin kalau diturunkan. Cos diturunkan menjadi min sin. Ini cos diturunkan menjadi min sin. Negatifnya di sini, sinnya di sini. Kemudian karena tadi aslinya sudah ada omega A, ketambahan 1 omega lagi, hasil turunan dari omega T di sini, maka omeganya menjadi double, yaitu omega kuadrat. Kemudian A-nya tetap, yang di dalam kurung ini juga tetap. Maka di sini kita sudah lengkap, memiliki persamaan rumus simpangan ada, persamaan kecepatan ada, dan persamaan percepatan ada. Keterangannya adalah yang A itu adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, kemudian A amplitudonya dalam satuan meter, omeganya kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T waktu dalam satuan sekon, dan theta 0 adalah posisi sudut awal dalam satuan radian. Dari rumus persamaan percepatan ini, maka kita bisa nyatakan sebagai A sama dengan min omega kuadrat dikalikan Y, karena A sin omega T plus theta 0 itu setara dengan Y persamaan simpangannya, sehingga A sama dengan min omega kuadrat dikalikan Y. Bisa juga dituliskan seperti ini. Lanjut ke nomor 4, bagian keempat, kita belajar tentang nilai maksimum pada Y atau simpangan, pada V atau kecepatan, dan pada A yaitu persamaan percepatan. Dari persamaan Y sama dengan
A sin omega T plus theta 0, dia akan bernilai maksimum jika nilai sin omega T plus theta 0 nya itu sama dengan 1. Jadi yang di kuning-kuning ini sinnya semuanya itu bernilai 1, maka Y max nya sama dengan A. Betul bahwa tadi kita sudah belajar bahwa simpangan maksimum atau simpangan terjauh itu disebut sebagai amplitudo. Di sini sama dengan 1. Berikutnya, yang kedua, V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. V nya akan bernilai maksimum jika nilai cosnya yang di kuning ini itu bernilai sama dengan 1. Sehingga V max nya sama dengan omega A. V max sama dengan omega A saja, karena cosnya yang semua ini bernilai sama dengan 1. Yang ketiga, percepatan atau A, yaitu A sama dengan min omega kuadrat kali A sin omega T plus theta 0. A akan bernilai maksimum jika nilai sinnya sama dengan 1. Jika nilai sin semuanya sama dengan 1, maka A maksimum atau percepatan maksimum itu sama dengan min omega kuadrat dikalikan A. Ya, ini nilai-nilai maksimum pada Y, V, dan A masing-masing, dengan syarat bahwa sin dan cosnya semua harus bernilai maksimum, yaitu ada di nilai sama dengan 1. Ini keterangannya: simpangan, kecepatan, percepatan, amplitudo, omega atau kecepatan sudut, dan waktu, dan theta 0. Berikutnya pada bagian kelima kita belajar mengenai periode gerak harmonik pada pegas. Di sini ada sistem pegas dengan beban yang bergerak naik turun secara teratur. Berdasarkan gambar ini, kita menggunakan konsep yaitu setiap benda yang mengalami gerak harmonik atau mengalami getaran harmonik pasti memiliki periode dan frekuensi yang secara matematis dinyatakan sebagai omega sama dengan akar K per M, dan yang satunya lagi omega sama dengan 2pi per T. Kita akan gabungkan dua rumus ini menjadi T sama dengan 2pi akar M per K. T adalah periode getar dalam satuan sekon, M adalah massa beban dalam satuan kilogram, dan K adalah konstanta pegas dalam satuan newton per meter. Bagian ke-6, ya, di sini ada bandul atau ayunan, ada sebuah tali sepanjang L, kemudian diberi beban bermassa M, dan dia berayun secara teratur, bergetar bolak-balik dari kiri ke kanan dan seterusnya. Kita bisa menghitung periode gerak harmonik yang terjadi pada bandul ini. Konsepnya masih sama, yaitu setiap benda yang bergerak atau bergetar secara harmonik pasti memiliki periode dan frekuensi. Kita akan nyatakan sebagai omega sama dengan akar G per L. Jadi di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan L atau panjang tali di sana. Yang kedua adalah omega sama dengan 2pi per T. Kita gabungkan kedua rumus omega tersebut menjadi T sama dengan 2pi akar L per G. Dengan keterangan T adalah periode getar dalam satuan sekon, L adalah panjang tali dalam satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Ketika kita amati animasi bandul yang bergerak bolak-balik ini, di sini ada penguraian gaya, yaitu yang lurus ke bawah itu adalah M kali G atau beratnya. Ketika dia disimpangkan ke kiri atau ke kanan, maka besar sudut simpangan atau alfa di sini sama dengan besar sudut simpangan alfa di bagian bawah. Maka kita bisa menguraikan besarnya M kali G ini menjadi M kali G di arah sumbu X dan sumbu Y, di mana salah satu hasil penguraiannya, yaitu yang di arah sumbu X, itu berfungsi sebagai gaya pemulih pada bandul. Untuk apa gaya pemulih? Jadi perhatikan di sini, ketika sistem ini ada di bagian kanan, ada vektor yang dinyatakan dengan anak panah berwarna hijau yang menarik dia ke kiri.
sehingga ketika ayunan itu bergerak ke kiri, setelah sistem ada di sebelah kiri, ada vektor gaya pemulih yang menarik dia ke kanan, sehingga sistem bandul ikut bergerak ke kanan. Begitu seterusnya. Kita masuk ke latihan soal. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan simpangan sebesar Y sama dengan 12 sin 0,2 T. Jika Y dalam cm dan T dalam detik, tentukan yang A adalah amplitudo, periode, dan frekuensi gerak harmoniknya. Yang B, tentukan persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Yang C, hitunglah besar posisi, besar simpangan, besar kecepatan, dan besar percepatan saat diketahui di sini saat T sama dengan 8 pi detik. Dari soal diketahui Y sama dengan 12 sin 0,2 T. Yang pertama kita jawab bahwa dari persamaan ini Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Jadi dari soal ini theta 0 nya sama dengan 0, tidak ada theta 0, yang ada hanya omega T. Hanya Y sama dengan A sin omega T saja, theta 0 nya tidak ada. Sehingga dari persamaan ini Y sama dengan 12 sin 0,2 T, A nya adalah yang angka 12 ini ya. Jadi A amplitudo itu sebesar 12 cm. Berikutnya kita tuliskan bahwa theta 0 sama dengan 0, kemudian omeganya sama dengan 0,2 radian per sekon. Berikutnya dari soal kita juga bisa mendapatkan data bahwa theta 0 nya sama dengan 0 dan omeganya sama dengan 0,2 radian per sekon. Berikutnya kita mencari besarnya periode dengan rumus omega sama dengan 2pi per T, atau T sama dengan 2pi per omega. Kita masukkan sama dengan 2pi per 0,2. Ini omeganya dari soal diketahui bahwa besar omega sama dengan 0,2, sehingga T sama dengan 10 pi detik. Ini periodenya. Kemudian berikutnya kita mencari besarnya frekuensi, atau langsung saja kita masukkan besarnya frekuensi F sama dengan 1 per periode, atau F sama dengan 1 per T, sama dengan 1 per 10 pi, yaitu sama dengan 0,1 per pi Hz. Pertanyaan yang A selesai, kita masuk ke soal yang B. Ya, dari soal B kita menggunakan persamaan yang ini ya, Y sama dengan A sin omega T, kemudian V sama dengan omega A cos omega T, dan A percepatan sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Di sini plus theta 0 nya diberi warna merah, itu sebagai penjelasan bahwa theta 0 nya di sini di soal ini bernilai sama dengan 0, berarti tidak kita masukkan dalam perhitungan. Kita cukup sampai di omega T saja. Yang pertama, dari Y sama dengan 12 sin 0,2 T, kita bisa mendapatkan V sama dengan omega A cos omega T. Di sini omeganya adalah 0,2. Ini 0,2 itu omeganya. Kemudian A adalah 12, kita tuliskan lagi. Kemudian kita masukkan cos 0,2 T, sehingga persamaan kecepatannya menjadi V sama dengan 2,4 cos 0,2 T. 0,2 dikalikan 12 sama dengan 2,4, cos 0,2 T tetap cos 0,2 T. Jadi V nya memiliki persamaan ini dalam satuan cm per sekon. Kembali kita menggunakan persamaan ini, Y sama dengan 12 sin 0,2 T untuk menghitung A. A atau percepatan sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Kalau kita masukkan A sama dengan min 0,2 kuadrat, diambil dari sini ya, omeganya dikuadratkan sama dengan ini 0,2 kuadrat, dalam kurung A nya 12 masih sama, 12 kali sin 0,2 T, sehingga A sama dengan min, ini 0,2 nya dikuadratkan kemudian dikalikan 12 menjadi min 0,48 sin 0,2 T dalam satuan cm per sekon. Ini persamaan percepatannya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan poin C. Jika diketahui nilai T nya sebesar 8pi, maka posisi atau theta nya
sama dengan, tadi kita tinggal memasukkan bahwa theta itu sama dengan omega T, atau theta sama dengan 0,2 T. Jika T nya kita masukkan nilai 8pi, maka 0,2 dikalikan 8pi sama dengan 1,6 pi radian. Ini kalau dalam satuan radian. Kalau dalam satuan derajat, maka theta sama dengan 288 derajat. Bagaimana cara mengubahnya? Silakan lihat video mengenai gerak melingkar beraturan yang sudah pernah kita bahas. Berikutnya kita membahas mengenai simpangan atau Y. Di sini besarnya Y sama dengan 12 kali sin 0,2 T. Kita masukkan 12 nya tetap, kemudian 0,2 kita kalikan dengan 8pi. Jadinya tadi sudah pernah kita hitung di atas bahwa sin kali 1,6 pi radian, maka kalkulatormu harus disetting dengan settingan radian. Atau kalau theta tadi kita sudah ganti menjadi 288 derajat, maka kalkulatormu harus dalam satuan settingan degrees atau derajat. Sama saja, hasilnya sama, minus 0,95. Sehingga kalau kita kalikan 12 dikalikan minus 0,95, hasilnya Y sama dengan min 11,4 cm, atau Y sama dengan min 11,4 cm. Berikutnya kita menghitung kecepatan. Tadi kecepatan sudah kita dapatkan persamaannya, yaitu V sama dengan 2,4 cos 0,2 T. 0,2 T kalau kita menggunakan T di sini dengan angka 8pi, atau yang tadi kita sudah hitung 1,6 pi radian, kita menggunakan settingan radian. Atau kalau kita menggunakan satuan derajat di kalkulatormu, yang kita masukkan adalah 288 derajat. Hasilnya sama, yaitu cos 0,2 T itu hasilnya 0,31. Sehingga kalau kita kalikan 0,31 dengan 2,4 itu sama dengan 0,744 cm per sekon. Itu besarnya kecepatan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan percepatan. Percepatan tadi sama dengan min 0,48 sin 0,2 T. Dengan cara yang sama, yang bagian ini 0,2 T nya kalian bisa gantikan angka 1,6 pi atau 288. Hasilnya min 0,95. Sehingga percepatan atau A sama dengan 0,456 cm per sekon kuadrat. Contoh soal berikutnya. Sebuah bandul sederhana memiliki frekuensi getar 0,5 Hz. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang tali yang digunakan? Diketahui frekuensi sama dengan 0,5 Hz atau T-nya, periodenya sama dengan 2 detik. Periode sama dengan 2 detik dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah L. Panjang talinya sama dengan berapa? Kita menggunakan rumus yang tadi, T sama dengan 2pi akar L per G, atau kalau kita kuadratkan semua supaya akarnya hilang menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikalikan L per G. Kalau kita keluarkan L nya menjadi L sama dengan T kuadrat kali G per 4 kali P kuadrat, sama dengan 2 kuadrat dikalikan 9,8 per 4 kali 3,14 kuadrat. Hasilnya panjang tali yang digunakan sama dengan 0,994 meter. Berikutnya ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri sebagai persiapan tes. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan persamaan yang dinyatakan sebagai Y sama dengan 6 sin 0,4 T. Ini adalah persamaan simpangan. Y sama dengan 6 sin 0,4 T, atau Y sama dengan A sin omega T, dengan T dalam sekon dan Y dalam sentimeter. Pertanyaannya adalah hitunglah besarnya amplitudo, frekuensi, dan periode pada partikel tersebut. Silakan dicoba dan dikerjakan sebagai materi persiapan tes fisika. Di bagian ke-7 kita belajar mengenai energi pada gerak harmonik sederhana. Konsepnya adalah setiap benda yang mengalami getaran harmonik pasti memiliki EP dan EK, atau memiliki energi potensial dan energi kinetik.
yang jika dijumlahkan menjadi energi mekanik atau EM. Yang pertama, kita akan belajar mengenai energi kinetik dulu. Dinyatakan sebagai EK sama dengan setengah mv². Rumus dasarnya sama. Nah, di sini kita memasukkan V-nya atau persamaan kecepatannya dari yang sudah kita pelajari tadi, yaitu omega A cos omega T dikuadratkan. Sehingga kalau kita uraikan persamaan yang di sini, ini menjadi omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Setengahnya tetap sama dengan setengah, kemudian K ini diperoleh dari M kali omega kuadrat, kemudian A kuadrat cos kuadrat omega T. Saya ulang, di sini EK yang kita gunakan masih konsep yang sama, yaitu sama dengan setengah mv kuadrat. Tetapi V-nya adalah persamaan kecepatan pada gerak harmonik, yaitu omega A cos omega T yang dikuadratkan. Sehingga di sini menjadi omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Kalau mereka yang sudah kita kuadratkan ini kita kalikan dengan setengah M, maka sama dengan setengah kali K. K ini diperoleh dari M kali omega kuadrat, kemudian dikalikan dengan A kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat omega T, atau EK sama dengan setengah dikalikan K dalam kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau rumus yang setengah mv kuadrat kita gabungkan dengan rumus setengah K A kuadrat min Y kuadrat, ini mendapatkan hasil bahwa setengah mv kuadrat sama dengan setengah K dikalikan A kuadrat min Y kuadrat, sehingga V atau kecepatan sama dengan omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat. Jadi dari persamaan energi kinetik di sini kita bisa juga mendapatkan persamaan kecepatan atau V yang bisa kita cari dengan rumus V sama dengan omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat. Ini untuk bagian yang pertama, kita membahas energi kinetik. Berikutnya kita membahas mengenai energi potensial. Energi potensial elastis dinyatakan sebagai EP sama dengan setengah K Y kuadrat. Di sini Y-nya kita ganti menjadi A sin omega T dalam kurung kuadrat. Sehingga kalau kita uraikan K-nya, K itu sama dengan M kali omega kuadrat dikalikan dengan A kuadrat sin kuadrat omega T. Hasilnya seperti yang di bawah ini. Jadi EP sama dengan setengah dikalikan M dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat sin kuadrat omega T. Kita sudah mendapatkan persamaan EK di bagian kiri dan persamaan EP di bagian kanan. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan kondisi maksimum dan minimum pada EK dan EP. Yang pertama, energi kinetik dikatakan maksimum itu jika benda atau saat benda melewati titik setimbang, yaitu di bagian tengah ini, di bagian paling bawah dan paling tengah di sini. Itu adalah bagian di mana kecepatannya itu bernilai maksimum, sehingga mengakibatkan EK-nya juga bernilai maksimum di titik terendahnya di sini. Yang kedua, EK bernilai minimum itu saat benda berada di titik baliknya atau ada di simpangan terjauhnya, yaitu di paling kanan atau di paling kiri. Dari gerakan ini bisa kita amati ya, di paling kiri atau di paling kanan itu saat dia berbalik arah, itu dia berhenti sejenak sehingga V-nya sama dengan 0, sehingga EK-nya bernilai sama dengan 0 atau dikatakan EK bernilai minimum. Berikutnya mengenai EP. EP atau energi potensial itu bernilai maksimum saat benda berada di titik baliknya atau berada di simpangan terjauhnya. Di sini, jadi di paling kiri atau di paling kanan itu adalah pada saat simpangan terjauhnya Y-nya maksimum atau mencapai nilai amplitudonya
sehingga mengakibatkan EP-nya bernilai terbesar atau maksimum. Berikutnya, EP bernilai minimum itu saat benda melewati titik setimbangnya atau melewati titik terendahnya di sini. Itu simpangannya atau Y-nya sama dengan 0, sehingga EP-nya bernilai juga sama dengan 0. Kita masuk ke nomor 9. Di bagian ke-9 ini kita membahas mengenai energi mekanik. Ingat konsep bahwa EM sama dengan EP plus EK, sehingga di sini kita masukkan persamaan yang tadi, EP sama dengan ini plus EK sama dengan ini. Persamaan yang sepanjang ini kita bisa sederhanakan karena di sini ada setengah M omega kuadrat A kuadrat. Di sini juga ada setengah M omega kuadrat A kuadrat. Kita keluarkan dari kurung di sini setengah M omega kuadrat A kuadrat. Kemudian yang di sini ada sin kuadrat omega T, di sini ada cos kuadrat omega T. Kita letakkan dalam kurung ini, di mana secara trigonometri nilai sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T sama dengan 1. Maka di sini EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat kali 1, atau EM sama dengan setengah K A kuadrat, karena M kali omega kuadrat itu sama dengan K, sehingga setengah dikalikan K dikalikan A kuadrat itu nilai energi mekaniknya. Jadi dari rumus sepanjang ini kita bisa ringkas menjadi EM sama dengan setengah K A kuadrat. Berikutnya kita masuk ke latihan soal. Sebuah bola 500 gram bergetar harmonik dengan simpangan terjauh 10 cm dan frekuensi getar 50 Hz. Ketika simpangannya sejauh 5 cm, hitunglah EK, EP, dan EM. Dari soal diketahui massa sama dengan 0,5 kg, 500 gram dijadikan kilogram. Kemudian A sama dengan 10 cm. Di sini ada kata-kata simpangan terjauh, itu artinya amplitudo sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Frekuensi sama dengan 50 Hz dan simpangan atau Y-nya itu sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Kita cari terlebih dahulu variabel berikut, yaitu dari persamaan Y sama dengan A kali sin theta. Ingat bahwa theta itu sama dengan omega kali T, dan omega sama dengan 2πf, sehingga kita masukkan sin theta dari sini. Sin theta sama dengan Y dibagi A, 5 cm dibagi 10 cm atau 0,05 dibagi 0,1 itu sama dengan 0,5. Sin theta sama dengan 0,5. Kalau sin theta sama dengan 0,5, maka tetanya sama dengan 30 derajat atau pi per 6 radian. Ini nanti yang kita gunakan dalam penghitungan selanjutnya. Kita jawab yang A. EK sama dengan setengah kali M omega kuadrat dalam kurung A kuadrat cos kuadrat theta. Setengah M, kemudian omeganya kita ganti menjadi 2πf, yaitu 2πf dalam kurung kuadrat dikalikan A kuadrat cos kuadrat theta. Ini semua variabel sudah tersedia, kita tinggal memasukkan. Sama dengan setengah, ini setengah, kemudian masanya 0,5 kg dikalikan 2πf dalam kurung kuadrat menjadi 4 P kuadrat F kuadrat dikalikan A nya tadi 0,1 ya, A kuadrat 0,1 kuadrat dikalikan cos kuadrat 30 derajat. Kita menemukan hasil bahwa EK sama dengan 184,88 Joule. EK terjawab. Kita masuk ke EP. Rumusnya antara EK dengan EP sangat mirip. Kalau kita perhatikan di sini, setengah M omega kuadrat A sin. Jadi di sini ada cos kuadrat, di sini ada sin kuadrat. Hanya itu bedanya. Semuanya mirip. Kita tinggal memasukkan semuanya. Yang tadinya di sini cos kuadrat 30 derajat, di sini diganti sin kuadrat 30 derajat. Kalau kita hitung, ketemunya EP sama dengan 61,63 Joule. Dari jawaban EK dan EP di sini kita bisa menghitung besarnya energi mekanik atau EM, yaitu dengan cara EM sama dengan EK plus EP. Kita jumlahkan biasa.
sehingga kita bisa menemukan jawaban EM sama dengan 246,51 Joule. Oke anak-anak, dipelajari baik-baik untuk soal-soalnya dan dikerjakan untuk soal latihannya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar.